Saya kira cukup ya para anggota ya. Kita sudah mendengarkan pengantar anggaran, termasuk sandingan tadi dengan tahun sebelumnya. Kita akan perdalam, tapi dengan catatan tadi Bu ya, datanya kita clearkan dulu supaya nanti landasan kita sangat kuat. Kalau enggak nanti ribut lagi di publik Bu, kenapa DPR sama Kemensos buat anggaran yang sama, tapi datanya masih itu tuh. Ya. Saya kira kita bacakan dulu kesimpulan rapat. Karena ini pengantar memang nggak dibahas Bu kalau sini anggaran Bu. Nanti para eselon 1 yang akan membahas sama Komisi 8. Yang insya Allah tanggal 7 ya. Baik, coba ditampilkan dulu kesimpulan rapat yang dengan agenda verifikasi dan validasi data. Ini ada dua kesimpulan nih Bu. Jadi biar ada kita pegang hasilnya. Pak Ketua, Ya. usul tadi lupa, langsung habis tadi. Tadi kami sambil nunggu diskusi sama Pak Samsu sama Pak Kiai, di Badan Pendidikan dan Pelatihan itu kan ada program penyuluhan sosial. Kita minta kepada Bu Menteri dan Pak Dirjen kalau bisa, karena kita ini kan DPR ini selalu turun ke masyarakat Bu, ya kan? Kami harus selalu bersosialisasi, jadi kalau bisa di Ya, poin itu ini ya dibuat atau kami per tahun atau 5 atau 6 kali Ketua. enggak, nanti itu dibahas di sana aja nanti. Nah, tapi gambaran sama Bu Menteri, nanti kita bahas sama Pak Dirjen ditolak pula kan? Nah itu gambarannya Pak, Bu. No, enggak, ini yang 2002. Baik, kita baca dulu Baik, hasil Pak. hasil lagi draft kesimpulan untuk rapat kerja yang dengan agenda verifikasi dan validasi data. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang pembahasan kebijakan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia, permasalahan dan alternatif solusinya. Masa persidangan 4 tahun sidang 2020-2021, Kamis 3 Juni 2021. Ini hasil lanjutan tanggal 24 Mei 2021. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial sebagai lanjutan dari rapat kerja tanggal 24 Mei 2021 dengan agenda pembahasan kebijakan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia. Permasalahan dan alternatifnya solusinya disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI belum dapat menerima Kenapa dikosongin? Komisi 8 DPR RI belum dapat memahami penjelasan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai data 21 juta penerima manfaat bantuan sosial yang ditidurkan. Karena di satu sisi datanya ditidurkan, tetapi di sisi lain bantuan terhadap mereka tetap disalurkan. Baik untuk program Keluarga Harapan, PKH, bantuan pangan non-tunai, BNT, bantuan sosial tunai, BST. Oleh sebab itu, Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Sosial Republik Indonesia untuk memberikan klarifikasi kepada Bukan, kayaknya bukan. publik bahwa data yang ditidurkan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang telah disetujui oleh Komisi 8 DPR RI. Pak Samsudin yang 13 juga minta ada jadwalnya untuk juga tahun ini ada. Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Sosial Republik Indonesia untuk merapikan data 21 juta penerima manfaat bantuan sosial secara transparan dan akuntabel agar tidak ada lagi data di kemiskinan yang tidak valid dalam new DTKS. 3. Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Sosial Republik Indonesia untuk bersinergi dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Ketua, apakah bisa kata new itu jadi Indonesia aja gitu? Kesannya tuh kita rapat masih pakai bahasa Inggris bagian gitu. Itu nomor 2 itu ada new DTKS. Iya, Nah iya, bisa nggak Bu, istilahnya DTKS yang baru gitu ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Silakan Bapak Ibu, sebelum saya lempar ke Pak Menteri kesimpulan ini. Intinya kita masih memberi kesempatan kepada Bu Menteri untuk menyajikan data secara terperinci. Dari 21 juta itu berapa yang terkena ke BPKH, BPKH, lagi gara-gara haji tadi ini. Ke PKH, kemudian BPNT dan BST, ya. Nanti baru Kementerian Sosial mempublish itu kepada publik supaya nanti kita membahas anggaran bisa seiring sejalan dengan data yang disajikan. Pak Ketua, memang tadi itu penyuluh sosial itu penting sekali. Iya.
pelatihan penyuluh sosial itu bagus sekali karena ini kemitraan itu supaya betul-betul ya nanti supaya dipertegas. Betul. Di menteri harus itu Pak Ketua. Kalau Pak Dirjen nanti ya gitu. Oh ini. Tapi cuma 300 desa aja loh. Kalau nggak nolak. Ini loh Pak. Ini ambil dari sini loh Pak. Senang sekali Pak, bapak-bapak kita ini. Iya cuma masalahnya cuma 30 desa kan. Pak ini aja pindah ini loh. Ini deh Pak. Ya. Baik Pak. Ini apa namanya? Saya juga mohon maaf nggak baik nanti kami rubah yang ini usulan ini. Karena detailnya kan kita bahas di puncak nanti Bu sama eselon 1. iya Pak, iya, monggo silakan. Tadi saya bacakan draft kesimpulan tentang validasi data Bu. Ada di meja Ibu, mungkin bisa di. Ya sudah Sudah setuju? Sudah, nggih, sudah. Ada perbaikan Bu? Ya. Yang news itu diganti apa tadi? Baru ya? Belum dapat memahami ini masih memerlukan penjelasan. Oh iya. Komisi 8 masih memerlukan penjelasan mungkin. Bagus juga bahasanya ya. Iya, masih perlu penjelasan. Oke. Komisi 8 masih perlu penjelasan, bagus juga. Iya. Itu Jen, kasih masukan tuh yang pas gitu loh. Masih ada Bu? Pak Sekjen? Iya, enggak apa-apa. Cukup Bu? Yang data? Ya Pak, enggak apa-apa. Oke. Orang saya sebetulnya tidak pernah membicarakan apapun. Hanya saat itu karena mohon maaf saya tidak bicara itu. Nah, kemudian saya keluarkan tapi tidak ada sama sekali menyangkut data dari pencairan apa tidak. Saya hanya karena yang disampaikan itu selalu DTKS begitu. Seperti itu Pak. Oke. Saya harus nyampaikan itu. Iya. Oke Bu. Makanya ini pokoknya kita bantu Ibu ini Bu, pasti Bu. Kita pokoknya sama-sama Bu. Ya. Ya baik. Jadi yang kesimpulan dari verifikasi dan validasi data cukup Bu Menteri, kita setujui? Ya, Pak cukup, Ketua, Pak. Pak Ketua. Intinya sih kompak-kompak kalau orang Medan bilang. Iya. Terima kasih. Oke ya, tanpa perlu saya bacakan lagi, draft yang saya simpulkan tentang verifikasi dan validasi data bisa kita setuju sebagai sebuah kesimpulan rapat kerja. Setuju ya?